Sobat Binakarya, kita masuk ke topik yang sangat krusial. Tapi tadi kita sudah bahas tentang soal BPS dan pojok statistik. Tapi ada satu hajat besar, yaitu 10 tahunan yang saat ini sedang mulai digulirkan, yaitu sensus ekonomi tahun 2026. Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak tentang kenapa sensus ekonomi ini disebut sebagai kegiatan raksasa gitu? Oh ya benar, karena ini namanya sensus ya. Sensus itu artinya seluruh unit akan kita data ya, berbeda dengan survei. Survei itu tentunya sampel. Jadi sensus ekonomi ini kegiatan 10 tahun sekali, setiap tahun yang berukiran dengan 6. Dan ini sensus ekonomi yang ke-5 ya. Jadi kenapa dia bilang raksasa? Karena seluruh unit ekonomi ini akan didata. Jadi kurang lebih nanti ada 59.000 KK dan juga sekitar 26.000 unit usaha di database yang kami kumpulkan dari kementerian. Nah, ini nanti akan didata dan kemungkinan bisa akan berlebih ya. Nah, jadi kenapa itu rasa? Ya karena akan mengerahkan juga jumlah petugas yang besar ya. Ini mungkin kami akan jumlah petugas pengumpul datanya aja sekitar 120 orang ya. Berbeda dengan survei. Survei itu paling 40 orang begitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi ini sebuah penjelasan yang sudah cukup menyeluruh, karena biasanya begini Pak Ajantaro, masyarakat atau pelaku usaha itu biasanya ada rasa sedikit khawatir didatangi petugas. Aduh, mau ditanya apa nih? Jangan-jangan soal pajak. Bagaimana itu Pak menanggapi hal ini Pak? Ya memang itu yang harus kita menjadi tantangan bagi kita ya. Memang konotasinya bahwa kita terkait dengan pajak gitu ya. Nah, kita sama sekali tidak terkait dengan pajak. Jadi database kemudian juga terhadap jawaban daripada responden itu dirahasiakan oleh undang-undang, dan juga seperti biasa survei, sensus maupun kegiatan BPS lainnya itu tidak ada kutipan dari masyarakat. Dengan alasan apapun, rekrutmen petugas tidak ada, responden membayar apalagi tidak ada. Mungkin itu Pak yang. Berarti pada dasarnya nggak perlu takut ya Pak ya? Baik, ya betul. Jadi justru dengan memberikan data yang jujur, kebijakan pemerintah nantinya bisa akan lebih tepat sasaran. Jadi, nah untuk jadwalnya sendiri, kapan itu mulai kita akan laksanakan pelaksanaan sensus ini di lapangan Pak? Sensus penduduk di lapangan sudah berlangsung sejak 1 Mei. Sampai dengan 31 Agustus. Jadi 1 Mei sampai 31 Mei ini akan pendataannya khusus yang besar-besar dulu. Ini khusus pegawai BPS yang hanya 26 orang yang akan ke lapangan ya. Mungkin ke lapangan sekitar 20 orang, mereka akan ke lapangan. Kita akan mengisikan secara bersama. Jadi dalam waktu dekat STI Binakarya juga salah satu yang akan kita undang. Kita akan mengisikan bersama di kantor wali kota. Ya, bersama dengan 39 unit besar yang lain ya. Ada berbagai bank ya, mungkin perusahaan industri yang akan kita undang untuk mengisikannya nanti secara bersama-sama di sana. Dan juga kami didukung oleh berbagai dinas. Kemarin dengan dinas kesehatan kita mendata rumah sakit yang ada di ini. Kemudian juga dengan rumah sakit kumpulan PANE, kita selain kumpulan PANE juga dokternya, kan dokter yang praktek artinya di luar itu akan didata. Dan juga nanti di minggu depan juga ada dukungan dari Dinas Pendidikan. Kita akan mendata sekolah-sekolah baik SD, SLTP maupun juga bimbingan les yang ada di Kota Tebing Tinggi akan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan. Nanti akan kita data secara bersama atau pengisinya bersama. Makanya di kami terkenal istilah ngibar, ngisi bersama. Kemudian juga ada dukungan dari Kemenak, ya, itu juga akan diundang pimpinan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan pesantren untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Tadi pagi kami baru kembali dari BRI. Sudah kami berikan materinya dan akan dilakukan pengisian bersama seluruh baik yang BRI cabang maupun unit yang ada di BRI Kota Tebing Tinggi. Oke, makasih Pak. Jadi Sobat Binakarya, sesuai dengan penjelasan narasumber kita, jadi tolong dicatat. Sebenarnya untuk sensus ekonomi
untuk organisasi dan perusahaan besar itu sudah dilaksanakan sejak awal Mei. Akan tetapi yang nantinya secara komprehensif itu nanti akan dimulai ini baru organisasi dan perusahaan-perusahaan besar. Dari tanggal 15 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026 nanti akan dilakukan yaitu sensus ekonomi yang nantinya secara menyeluruh. Jadi adik-adik Sobat Bina Karya, tolong dicatat 15 Juni sampai dengan Agustus 2026 ini. Dan ini juga menjadi sebuah peluang besar bagi mahasiswa Sobat Bina Karya, karena nantinya BPS akan menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi sebagai mitra statistik dari kalangan masyarakat dan mahasiswa. Benar begitu ya Pak ya? Begini, jangan tanggal 15, pendaftaran petugas kita tutup besok. Pendaftaran petugas tutup besok. Nanti pengumumannya sudah akan selesai di mungkin tanggal 18 kita sudah mulai wawancara yang berkasnya terpilih. Tolong disimak Facebook kami BPS Kota Tebing Tinggi. Coba di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratannya mudah ya, SLTA, penduduk Kota Tebing Tinggi, mempunyai HP dengan spek tertentu, dan juga mampu mengendarai sepeda motor ya. Nah itu yang kita ini kan. Nah, nanti kalau tanggal 15 itu selesai pelatihan. Jadi 1 Juni itu sudah akan dilatih petugasnya. 15 Juni sudah selesai, sudah proses mengumpulkan data. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ajantaro informasinya. Jadi Sobat Bina Karya, besok itu penutupan pendaftaran. Ya. Yang nantinya di 1 Juni itu sudah akan mulai pelatihan. Terima kasih Pak atas pencerahannya untuk episode perdana ini cukup luar biasa. Jadi Sobat Bina Karya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mulai dari mengenal BPS, bagaimana kita memahami tentang manfaat pojok statistik di kampus kita, Sekolah Tinggi Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, sampai persiapan sensus ekonomi tahun 2026. Semuanya sudah kita kupas tuntas. Semoga obrolan hari ini akan menjadi awal yang inspiratif untuk kita semua dan kita nanti akan jadi melek data. Jadi terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan saya sebagai host pada hari ini, yaitu Dr. Mangasih Sinurat. Pamit dan undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast Sobat Bina Karya selanjutnya. Mari belajar dan mari berkarya. Terima kasih.